Hai, balik lagi sama aku di Story Lova. Di video kali ini aku mau cerita sebuah film tentang pelajaran hidup, di mana seorang ayah yang sangat kaya raya akhirnya terpaksa berpura-pura untuk bangkrut demi mendidik anak-anaknya. Bagaimana jadinya jika sebuah keluarga miliarder yang terbiasa hidup dengan kemewahan dan selalu menghambur-hamburkan uang tiba-tiba saja menjadi orang miskin dan hidup tanpa uang sepeser pun? Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja ke videonya. Cerita yuk. Film dibuka dengan memperkenalkan seorang ayah bernama Francis. Francis adalah seorang pengusaha kaya dan merupakan salah satu miliarder di negeri Monaco, Prancis. Ia memiliki 3 orang anak, di mana mereka bertiga bernama Philips, Stella, dan juga Alexander. Sayangnya, dari ketiga anaknya itu tidak ada satupun kelakuan mereka yang bisa dibanggakan. Kerjaan mereka setiap hari hanyalah bersenang-senang, berpesta, serta menghamburkan uang ayahnya. Dan Francis sendiri tidak tahu kelakuan mereka yang sebenarnya, karena selama ini di keseharian Francis hanyalah sibuk dengan pekerjaannya saja. Pada suatu hari ketika Francis sedang berdiskusi dengan asisten pribadinya yang bernama Ferruccio, Philip tiba-tiba datang ke sana dan mengatakan bahwa dirinya mempunyai ide untuk mengembangkan bisnis ayahnya melalui sepatu. Akan tetapi setelah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi, Philip akhirnya hanya disuruh untuk mengantarkan sebuah dokumen pada mitra ayahnya. Karena sebagai anak tertua, kelak Philip lah yang akan meneruskan perusahaan sang ayah. Di saat pulang bekerja, Ferruccio menceritakan tentang kelakuan ketiga anak Francis, di mana dimulai dari Philip yang bekerja seenaknya, Alexander yang selalu bermain wanita, serta Stella yang selalu menghambur-hamburkan uang untuk berbelanja, dan juga Stella yang kerap mengadakan pesta di rumahnya. Selalu merendahkan Matthias, teman masa kecilnya yang kebetulan adalah keponakan dari pelayan rumah Prancis. Ferruccio yakin jika Francis terus memanjakan anak-anaknya, maka ketika Francis meninggal nanti, perusahaan dipastikan akan bangkrut. Dan masa depan anak-anak Francis pasti akan kesulitan. Pada malam harinya ketika Stella mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya, pacar Stella yang bernama Carlos membuat keributan dengan secara sengaja membuka botol wine yang sangat mahal menggunakan bola golf. Melihat hal itu, sang ayah menjadi kesal. Stella lantas mengajak Carlos untuk menemui ayahnya di ruang kerjanya. Namun bukannya meminta maaf, Carlos dan Stella malah mengatakan bahwa mereka akan segera menikah. Francis saat itu bertanya tentang pekerjaan dari Carlos. Akan tetapi, karena Carlos adalah pria Mokondo, dia dengan santuinya menjawab bahwa dirinya adalah seorang pengangguran. Bahkan, Carlos dengan percaya diri menginginkan bulan madu menggunakan kapal pesiar mewah. Tentunya bukan dengan uangnya, melainkan menggunakan uang warisan dari almarhum Ibu Stella. Mendengar perkataan itu, Francis tentu saja kesal dan menolak permintaan mereka. Akan tetapi, karena cinta sudah membutakan Stella, akhirnya Stella tidak peduli dan tetap bersikeras menikah meski tanpa restu sang ayah. Di tengah kekesalannya, Francis lagi-lagi mendapatkan kabar buruk. Karena Philip yang seharusnya mengantarkan sendiri dokumennya, malah membayar orang lain untuk mengantar dokumen itu. Sedangkan Philip sendiri kini sedang berpesta menggunakan jet pribadi yang telah disewanya.
Rupanya tumpukan masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena kini terdengar keributan yang dilakukan oleh seorang dosen Alexander. Dosen Alexander sangatlah marah karena Alexander kedapatan telah meniduri istrinya dan juga kedua putrinya. Semua masalah yang dilakukan anak-anak Prancis langsung membuatnya shock. Dan di usianya yang sudah tua ini, Prancis tentu tidak sanggup menerima hal itu dan akhirnya pingsan setelah terkena serangan jantung. Untungnya menurut dokter, Prancis hanyalah terkena serangan jantung ringan. Maka dari itu Prancis diharuskan istirahat total agar kondisinya cepat membaik. Akan tetapi bukannya membiarkan ayahnya beristirahat dengan tenang, ketiga anak Prancis justru meributkan hal tak berguna dan saling menyalahkan satu sama lain yang membuat Veresio marah hingga mengusir mereka. 2 bulan kemudian, Philip, Alexander, dan juga Stella tiba-tiba panik sambil mencari ayahnya. Karena akses keuangan berikut kartu kredit mereka telah diblokir. Tidak hanya itu, polisi juga datang ke rumah mereka untuk menggeledah dan menyita semua aset mereka. Di tengah kepanikan mereka yang tidak tahu apa-apa, Prancis tiba-tiba muncul dan langsung mengajak ketiga anaknya untuk melarikan diri dengan cara membajak sebuah mobil dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Prancis menjelaskan bahwa perusahaannya kini sedang bermasalah karena Veresio diduga telah menggelapkan uang investor dan kabur melarikan diri. Akibatnya, semua aset dan juga rekening perusahaan telah dibekukan, termasuk penyitaan pada harta milik Prancis. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Prancis yang kini bangkrut tetap dicari oleh pihak kepolisian karena terancam akan dipenjara. Mendengar ayahnya bangkrut, anak-anak Prancis seketika syok mendengar hal itu. Namun Prancis dengan bijak menenangkan mereka dengan berkata, "Sekarang kita semua hanya bisa menunggu dan bersembunyi sampai keadaan mulai membaik. Maka dari itu, agar keberadaan kita tidak terlacak oleh polisi, Prancis terpaksa mengambil ponsel mereka semua dan membuangnya." Prancis membawa ketiga anaknya ke pinggiran kota, tepatnya di rumah almarhum orang tua Prancis, yang keadaannya begitu kumuh dan juga berantakan. Mereka semua sementara harus tinggal di rumah itu, tanpa fasilitas, tanpa pelayan, tanpa kemewahan, dan tentu saja tanpa uang. Terlebih lagi karena mereka semua kini kelaparan, Prancis menegaskan bahwa besok mereka bertiga harus mencari pekerjaan untuk memperoleh uang. Keesokan harinya, Prancis langsung membangunkan anak-anaknya agar mereka bertiga segera mencari pekerjaan. Sedangkan Prancis sendiri akan tinggal di rumah. Prancis menjelaskan bahwa selain dirinya, kini seorang buronan, dirinya juga sudah tua dan sudah saatnya bagi anak-anak Prancis yang mencari nafkah untuk ayahnya. Dengan rasa terpaksa, Stella, Philip, dan juga Alexander kemudian berpencar untuk mencari pekerjaan. Philip menemui temannya untuk meminta pekerjaan sekaligus meminta pinjaman uang. Akan tetapi temannya yang sama-sama anak orang kaya bukannya membantu, melainkan malah menghinanya. Kemudian Stella dengan meminjam ponsel orang lain, Stella ternyata menghubungi pacarnya yaitu Carlos dan berbohong agar kebangkrutannya tidak ketahuan, yaitu mengatakan bahwa dirinya kini sedang berlibur bersama keluarganya. Sementara Alexander ternyata lebih parah dari yang lainnya. Dia bukannya mencari pekerjaan, melainkan malah mengambil makanan milik para pekerja bangunan. Prancis sangat kecewa dengan Philip dan juga Alexander yang pulang tanpa membawa hasil. Akan tetapi saat sedang memarahi mereka, Stella tiba-tiba datang.
sambil membawa banyak sekali belanjaan mewah. Rupanya Stella sangat tidak tahu diri. Dirinya membeli barang-barang itu dari uang hasil menjual jam tangan mewah milik Philip. Philip sangat marah karena Stella menghabiskan uang itu demi membeli barang yang tidak berguna, bukannya membeli makanan untuk mereka. Dan di saat mereka semua sudah bertengkar, pelayan rumah Francis yaitu Margaret datang bersama Matthias. Karena diberitahu oleh Stella, Margaret datang dengan membawa banyak pakaian dan keperluan sehari-hari, serta menawarkan mereka untuk sementara tinggal di rumahnya. Akan tetapi Francis menolak tawaran itu karena mereka bisa mengatasi keadaan ini sendiri. Dan sebelum Margaret pergi, Matthias memberikan alamat restoran tempatnya bekerja untuk menawarkan pekerjaan itu kepada Stella. Keesokan harinya, Stella dan Philip kembali mencari pekerjaan, di mana Stella akhirnya datang ke restoran untuk menerima tawaran dari Matthias. Matthias menjelaskan bahwa pekerjaan Stella nanti adalah sebagai pelayan restoran, yang mana tugas Stella harus melayani para tamu-tamu, membersihkan restoran, serta mencuci semua peralatan makanan. Sedangkan Philip sendiri akhirnya mendatangi bursa kerja. Akan tetapi saat ditanya kualifikasi dan ingin pekerjaan seperti apa, Philip dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya ingin pekerjaan yang diberi fasilitas, kendaraan, dan juga bebas bekerja kapan saja. Dan setelah dicari-cari, resepsionis akhirnya menemukan satu pekerjaan yang cocok untuk Philip, yaitu sebagai tukang beca. Berpindah ke tempat lain, rupanya Felicio tidak pernah menghilang karena kini dia menemui Francis sambil membawa makanan super mewah, yaitu sepiring lobster yang menggugah selera. Ternyata kebangkrutan Francis itu adalah sandiwara belaka yang direncanakan bersama dengan Felicio, dengan tujuan untuk mendidik ketiga anak Francis. Dan Francis berharap dengan adanya kejadian ini mereka semua bisa lebih bertanggung jawab, belajar bekerja keras, dan juga belajar menghargai uang. Di saat mereka berdua sedang mengobrol, dari dalam rumah terdengar sebuah suara yang ternyata itu adalah Alexander yang tidak pergi mencari pekerjaan. Dan di saat Francis akan membersihkan piringnya, Alexander melihat dan bertanya dari manakah Francis mendapatkan lobster yang enak itu. Dengan santainya, Francis menjelaskan bahwa dia mendapatkan lobster itu dengan memancing di laut. Dan tanpa diduga, Alexander yang terharu dengan kehidupan bebas sekarang malah mudah percaya, hingga dirinya ingin melakukan hal itu juga. Sepulang bekerja, Stella dan Philip langsung menyerahkan uang hasil mereka kepada Francis, yang akan Francis atur untuk membeli makanan dan juga memperbaiki rumah. Dan di saat tiba waktunya makan, Alexander yang tidak ingin bekerja akhirnya mendapatkan hukuman, yaitu tidak diberi jatah makan, yang membuat Alexander mencari makanan apapun di dalam hutan yang bisa ia makan. Keesokan harinya, karena hanya Alexander yang tidak bekerja, Francis akhirnya mengancam dan menyuruhnya untuk membantu memperbaiki rumah. Dan apabila Alexander menolak, maka dirinya tidak akan diberi jatah makan lagi. Francis menceritakan bahwa sebelum dirinya sukses sebagai pengusaha properti, Francis dulunya hanyalah seorang tukang bangunan saja. Dan karena Francis sudah merasakan manis, asin, pahit, pedas kehidupan, Francis berharap agar Alexander bisa seperti dirinya, bekerja keras sesuai dengan keahliannya. Di sisi lain, Stella dan Philip ternyata sama-sama merasakan sulitnya bekerja. Ketika Philip akan mendapatkan penumpang, tukang becak lain yang bernama Malik justru menyerobot, yang membuatnya gagal mendapatkan penumpang itu.
Sedangkan si Stella ternyata lebih parah lagi. Dia dimaki-maki oleh seorang pelanggan akibat koki dapur yang lupa memberi sayuran pada menu pesanannya. Stella kemudian mengembalikan pesanan itu ke dapur sambil bersedih. Stella menganggap jika ucapan pelanggan tadi sungguh merendahkannya, yang membuat Stella tidak ingin menjadi pelayan lagi. Di sini Matias bercerita bahwa pelanggan tadi mirip seperti Stella saat dulu masih menjadi orang kaya. Nada bicara Stella sering kali menyinggung perasaan orang lain. Dan hari ini Matias berharap bahwa Stella bisa belajar soal arti hidup dan pentingnya saling menghargai. Para pelayan tetap bertahan karena mereka tuh butuh uang. Sama seperti kondisi Stella saat ini. Setelah mendengar perkataan Matias, Stella memutuskan untuk kembali bekerja. Bahkan Matias dan para koki lainnya berusaha menyemangati Stella dengan cara menjaili menu pelanggan tadi. Pada suatu hari ketika Philip sedang menarik beca, ia mendatangi Malik yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Awalnya akan membuat perhitungan karena kekesalannya tempo lalu. Akan tetapi, di saat Malik tidak sengaja menumpahkan minuman ke sepatu Philip, Malik sadar bahwa sepatu Philip adalah sepatu jualannya yang kala itu terjual dengan harga 14 juta. Philip dan Malik yang awalnya tidak akur seketika menjadi akur. Bahkan Malik menceritakan bahwa dirinya mempunyai banyak koleksi sepatu sport edisi terbatas di gudang yang membuat Philip ingin segera melihatnya. Setelah melihat beberapa sepatu di sana, Philip akhirnya mendapatkan ide dan mengajak Malik untuk berbisnis sepatu, yaitu dengan cara membuat sepatu sendiri dengan meniru model-model sepatu langka yang kemudian dijual kembali. Hari demi hari mereka semua mulai terbiasa menjalani kehidupan yang baru. Perlahan-lahan mereka mulai menyadari pentingnya bekerja keras. Mereka semua tidak pernah mengeluh lagi. Tidak ada lagi yang menghambur-hamburkan uang. Tidak ada lagi yang egois. Bahkan Philip dan Stella sangat menikmati pekerjaan mereka. Hubungan keluarga mereka yang awalnya renggang kini menjadi lebih erat karena mereka mulai memahami dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi tanpa Francis sadari, situasi bahagia ini tidak akan bertahan lama karena Carlos tiba-tiba datang ke rumah. Di sana Carlos mengatakan bahwa dia sudah tahu jika Francis hanyalah berpura-pura bangkrut untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Bahkan Carlos juga sempat mengancam jika mereka semua tahu, maka mereka semua akan marah pada Francis. Francis tentunya sangat bingung dan dia tidak bisa membantah karena ia benar-benar takut jika Carlos membocorkan hal ini kepada yang lainnya. Dan di tengah perbincangan mereka bertiga, anak Francis kemudian datang dan di saat itulah Carlos memanfaatkan keadaan itu seolah menjadi pahlawan dengan mengatakan bahwa dirinya telah membereskan masalah perusahaan. Berikut telah mengganti semua uang investor yang dibawa kabur oleh Verecio. Setelah mendengar semua aset Francis sudah dikembalikan, Stella, Philip, dan Alexander dengan bahagia langsung kembali ke rumah mewah mereka. Meskipun pada saat itu Francis justru terlihat bersedih. Keesokan harinya ketika Francis sedang sarapan, Margaret yang ternyata juga tahu tentang sandiwara Francis kemudian menyarankan agar Francis segera jujur pada anak-anaknya tentang semua yang telah terjadi. Karena jika mereka tahu dari orang lain, rasanya akan lebih menyakitkan. Setelah Francis memikirkan semuanya, Francis kemudian memutuskan untuk segera mengumpulkan anak-anaknya untuk berbicara secara jujur kepada mereka. Akan tetapi ketika menghubungi Stella, ternyata Carlos yang mengangkat.
Bahkan Carlos mengatakan jika saat ini Stella tidak bisa diganggu. Karena kini mereka berdua sedang ada urusan penting di balai kota, Francis sangat panik. Karena dia sudah tahu bahwa Carlos berniat menikahi Stella hanya untuk menguasai hartanya saja. Dan untuk menghentikan pernikahan itu, Francis langsung mengajak Philip dan Alexander ke balai kota. Untungnya Francis datang tepat waktu dan langsung meminta Stella untuk membatalkan pernikahannya. Francis menjelaskan bahwa Carlos sebetulnya tidak pernah mengeluarkan uang untuk membantu keluarga mereka. Carlos selama ini hanya mengincar harta Stella dan sempat mengancam Francis. Dan setelah Stella tahu tentang kebusukan Carlos, Stella akhirnya memutuskan Carlos saat itu juga. Di sini Francis akhirnya jujur tentang semuanya, tentang kebangkrutan perusahaannya, tentang penggerbekan polisi, dan juga sampai status buronannya. Dan itu semua hanyalah rekayasa. Semua itu terpaksa ia lakukan agar anak-anaknya tidaklah manja, menjadi lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Francis hanya berharap jika dirinya sudah meninggal kelak, semua anak-anaknya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, sebaik apapun dan setulus apapun niat Francis, kebohongan itu rupanya telah mengecewakan mereka. Hingga mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Francis sendirian. Tak terasa 9 bulan pun berlalu tanpa kehadiran anak-anaknya. Akan tetapi walaupun setiap bulannya anak-anaknya selalu mengirimi Francis sejumlah uang, Francis tetap bersedih dan merasa kesepian di masa tuanya. Dan karena Verezio tidak tega melihat kesedihan Francis, Verezio akhirnya membawa Francis ke rumah yang waktu itu digunakan untuk mendidik anak-anaknya. Ternyata, ketiga anak Francis kini sudah sangat mandiri. Alexander kini memiliki usaha jasa renovasi rumah kecil-kecilan. Philip dan Malik juga sukses berjualan sepatu hasil buatan mereka sendiri. Begitupun dengan Stella. Dia yang awalnya manja, kini sangat nyaman bekerja di restoran bersama dengan Matthias. Verezio kemudian menyuruh Francis untuk mengambil bunga di bagasi dan bergegas pergi untuk menemui mereka. Namun sayangnya pada saat Francis muncul sambil mengucapkan selamat ulang tahun untuk Stella, seketika itu semua orang di dalam rumah terdiam, yang membuat Francis langsung meninggalkan rumah karena merasa kehadirannya telah mengganggu mereka. Dan di luar dugaan, di saat Francis pergi sambil menahan kesedihan itu, Stella, Philip, dan juga Alexander akhirnya memanggil Francis serta meminta Francis untuk kembali ke dalam rumah dan merayakan ulang tahun bersama. Momen pada hari itu adalah momen yang paling membahagiakan bagi Francis, karena Francis telah berhasil mengajarkan ketiga anaknya pelajaran yang sangat berharga, yaitu pelajaran tentang kehidupan. Bagaimana menurut kalian film ini? Coba rating di bawah dan komen sebanyak-banyaknya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, langsung komen juga di bawah. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.